Kita coba syuting di luar. Kalau teman lihat-lihat nanti ini kita syuting di SMP 57. Namanya SMP 57 dulu tuh kan suasananya brong banget ya. Betul. Ya? Banget ini. Ya gue nggak tahu nih teman-teman ada yang ke Afghanistan. Saat dari beberapa oknum yang kita ketemuan itu mereka tiba-tiba bawa orang, kudu nunggu yang rese dulu kita keluarin, baru kita masukin. Kayaknya pengurus perlu diganti gitu. Itu seriusan atau? Kalau dari gue sih serius, soalnya kan capek juga kan. Enggak. Gini. Nah, gimana? Kalau kata peremajaan kayak nggak tepat. Lah yang usianya sama semua ya kan? Iya bener nggak? Iya, nggak Nah, teman-teman ya begitu. Teman-teman yang tiba-tiba baru ini teknologi kadang-kadang suka ada yang ke bawah perasaan, ya kan? Baper gitu ya. Gue mengalami rasanya enak punya pengurus di SMP 57. Gue sakit di Wisma Atlet. Gue dapet transferan dah. Pas gue lihat transferan, waduh lumayan. Gede juga ya. Iya lumayan gitu. Mungkin pengurus pikir lo Udah saat. udah ya. Bisa. Nah, itu jawaban yang pasti. Jadi ada beberapa yang japri gue. Boleh nggak sih kita ikut-ikutan di tim YouTube gitu? Boleh, jangan ikut-ikutan. Ikut beneran aja. Jadi memang YouTube ini dibuat buat teman-teman alumni 5785. Jadi kalau ada yang minat pengen gabung, nggak masalah, kita open aja. Yang minat dengan jurnalistik atau broadcast, memang kita ada tim ini memang dibentuk belum lama sih, waktu Berta undang pas acara tahun baru di rumahnya, terus ada wacana kita bikin YouTube aja ya udah, akhirnya bikin YouTube, akhirnya kita bikin tim, ya timnya ya membahas redaksi YouTube yang membahas apa aja sih tema yang mau diangkat, terus gimana masalah teknisnya, terus masalah syutingnya. Jadi kalau teman-teman mau bergabung, kami silahkan. Terus kalau ada yang juga mau nonton pas syuting, ya nggak masalah ya. Kita malah seneng, kita malah ada support gitu loh. Seperti kayak hari ini nih, kita coba syuting di luar. Kalau teman lihat-lihat nanti ini kita syuting di SMP 57, di SMP kita. Nah, yang paling seru nih, hari ini kita membahas pengurus alumni 57 yang dari dulu awal-awal sampai sekarang nih. Sebetulnya ada beberapa pengurus yang diundang, cuma karena waktunya kurang pas atau bentrok dengan yang lain. Jadi kita kedatangan Didi Pranowo sama Jenny. Didi ini orang pertama yang mengumpulkan teman-teman tuh dari zaman dulu tuh, dia memang udah ngumpulkan bikin acara gitu. Terus dulu kan memang belum ada WA ya, terus belum ada. Terus gimana tuh ngumpulinnya, Di? BBM juga belum ya? Belum, BBM juga belum, WA juga belum, Facebook baru beberapa ini ya, beberapa orang yang ya? punya gitu, karena belum memasyarakat lah yang namanya Facebook, karena kan keterbatasan akses internet ya. Kalau gue sih ya bukan pengurus tapi ngurusin. Ya. Nah, jadi beda ya. Kalau sekarang kan ada yang namanya pengurus. Kalau gue tuh ngurusin. Itu awal-awal pertemuan gitu ya. Nah, itu. Yang ngurusin bukan ngurusin pertemuan, tapi ngurusin ada beberapa temen yang suka gue kunjungin gitu. Dulu itu kan kalau dulu tuh ada kelas terakhir itu ada 3E, ada 3F. Jadi intensnya gue mungkin di 3F, terkadang di 3E. Nah kelas yang lain gue kurang paham, karena ya kan kita kelasnya tuh kayak kereta tuh kan, panjang banget ya kan. Nggak ada, kalau sekolah lain tuh ada yang letter U, ya kan. Kalau kita ini panjang banget, lurus gitu. aja. Lurus aja, nggak kayak sekarang nih kan gitu, enak ya letter L ya. Ya sekarang letter L. Cuman waktu tahun berapa ya, sekitar tahun 2000, sekitar antara 2007-2008 lah. Waktu itu kalau nggak salah Kukung
Abdul Syukur ya nama sebenarnya. Gue manggilnya Kukung. Iya, iya. Semua juga panggil Kukung semua ya. Dan Bilang dia sayang kayaknya. mungkin jarang yang kenal Abdul Syukur ya. Ya, jarang. Makanya ya Malah teman-teman, nama aslinya jangan. mungkin orangnya kurang bersyukur ya. Iya. itu nggak tahu lagi tulisannya. Jadi begitu. Ntar orangnya denger loh. Jadi sempet kadang-kadang kan sore-sore itu pas si Kukung ini santai lagi di kantor gitu suka ngobrol, dan dari obrolan itu terus gue kumpulin. Ada satu saat itu mereka kumpul di rumah gue, itu ada Hespatoni, kemudian almarhum Satria, kemudian Alex Irawan, kemudian Kukung sendiri, kemudian Michael, dan kalau nggak salah Johansa. Cowok Ya. semua tuh ya? Cowok Ada semua, ceweknya ya? nggak ada. Nah itu mereka tuh ya baru ketemu itu ya seneng ya, karena memang nggak pernah ada pertemuan yang intens. Kemudian juga ini kan udah antar kelas kan, Iya. cuman daerahnya masih daerah tempat mereka domisili. Kayak Johan tuh daerah Pedurenan, kemudian Kukung tuh daerah Setiabudi Komando, Iya. terus kayak gue nih daerah Menteng Pulo gitu. Nah itu akhirnya dari pertemuan itu mungkin terus berlanjut ke ya dulu zamannya SMS ya. Dulu SMS atau enggak dulu masih inboxan dari Facebook. Facebook. Ah. Belum ada Messenger. Oh, Belum ada, masih inboxan dari itu. Nah, dari pertemuan itu dari masing-masing oknum nih ya, gue bilang oknum karena orangnya masih sedikit ya. Makanya gue bilang oknum dari beberapa oknum yang kita ketemuan itu mereka tiba-tiba bawa orang. Gue tahu Si ini, Ah. si itu ya, gitu. mulai agak lumayan banyak. Waktu itu mungkin sekitar antara 40-50 deh. Sampai si Michael sendiri sempet ketemu ketua OSIS Heri. Oh, iya. Heri OSIS waktu itu. Nah, karena jumlahnya udah mulai banyak, akhirnya sepakat yuk kita bikin acara ini loh halal bihalal. Halal bihalal. Halal bihalal. Waktu itu yang pertama kali kita adain itu halal bihalal. Yang agak kolosal ya. Kolosal dalam artian karena kita udah ada bisa ngumpulin sekitar 40-an temen ya. Kita bikin waktu itu di daerah Kemang. Oh, yang ada kolam renang gitu ya? Nah, kita sewa tuh yang seaside itu ya, Iya. ada kolam renangnya tuh. Lupa ya namanya apa tuh. Kita sewa private, teman-teman ada yang kumpul di situ. Pokoknya kita ya intinya acara ini walaupun berbiaya agak lumayan, ini spontanitas. Jadi kita nggak bebankan. Karena kita berharap teman-teman itu datang. Karena gue juga nggak kepikiran ya, namanya SMP 57 dulu tuh kan suasananya brong banget ya. Betul. Ya? Banget, iya. Ya gue nggak tahu nih teman-teman ada yang ke Afghanistan apa ya. Emang barbar mereka. Barbar semua ya. Jadi gue nggak bayangin. Jadi gue nggak bayangin ya kalau kita ini bisa sampai kayak Edo, Jadi bukan jadi apa kayak teman-teman Berda, gue, kayak kayak Indra, atau kayak Jen, bahkan kayak Kukung. Gua nggak bayangin. Bocoran Nah, ya no kayak Pak RT no, gak guna. Gue nggak mungkin dulu malah nyusahin RT, karena jadi Pak RT kan. Gue nggak bayangin. dipercaya masyarakat ya. Ya itulah ya perjalanan dari teman-teman kecil yang gue juga nggak berharap banyak, tapi ya alhamdulillah ya dari memang dimotivasi pengen cuma ngumpulin sedikit-sedikit. Gue nggak berharap banyak, asli nggak. Dan gue nggak berharap pengen bikin pengurus, nggak. Ya, belum Gue cuma kepikir. ngurusin gitu ya. Oh, Ngurusin. ngumpul-ngumpul aja. Ngumpul-ngumpul, terus juga ada pertemuan-pertemuan yang small ya, small meeting teman-teman. Ya ada di mana terus teman-teman juga ada yang ngajak ini, akhirnya bikinlah halal bihalal kedua masih di tempat yang sama. Nah dari halal bihalal kedua, nah mulai ada tuh BBM. Ah, yang baru untuk munculnya. Nah BBM aku bikin grup, cuman peraturannya emang belum jelas ya. Oh, grup BBM dulu udah ada grup BBM. Ada grup. Tapi kan BBM kan cuma dikit ya. Cuma dikit. Nah, jadi
kalau ada mau masukin, nungguin ada yang rese. Keluarin baru gantian. Karena kan terbatas, Kapasitas ya kan? Oh, terbatas. Ya terbatas. Jadi ya gitu. Terus juga bikin lah dulu namanya di Facebook itu grup SMP 57 Gocap 7. Gocap 7 tuh. Masih Gocap 7 karena emang dulu kan kita bilangnya Gocap 7 kan. Kalau Sampai sekarang. Hah? Masih. Enggak. sekarang. Ya sekarang sampai sekarang ya mungkin iya ya kali ya. Gue juga nggak tahu. Cuman dulu karena dulu pengaturan admin dari Facebooknya itu nggak bisa lebih dari satu, jadi admin itu tetap gue pegang. Jadi kalau ada yang mau share apa, harus permisi gue. Nah, jeleknya gue kadang-kadang lupa kalau ada Facebook grup itu. Jadi ntar permisinya banyak numpuk baru gue oke. Karena gue jarang buka gitu. Jadi dulu udah ada grup BBM gitu ya, udah Udah. ada. Terus kita acara di Kemang, mungkin yang di Lenteng Agung tuh kalau nggak salah yang pasir Ya, apa gitu kan. Pasir Nah, 7. Pasir Pasir 7. Ya. Terus, nah kapan tuh dibentuk? Gue mikir kita bikin organisasi ini, kita bikin pengurus, maksudnya biar semuanya terencana gitu loh. Sesudah yang Pasir 7 itu ada wacana, coba sekali-sekali teman-teman, oh ya nggak apa-apa, kan masukan teman-teman. Waktu itu sempat ada wacana di tempatnya Espatoni. Ya. Nah di tempatnya Espatoni itu mulai ada wacana untuk bentuk pengurus. Kalau nggak salah waktu itu ketuanya si Ijul, ya kan? Zulfikar. Zulfikar. Cuman kan namanya sesuatu yang baru ya. Mungkin karena memang sebelumnya nggak ada pengurus, adanya cuma ngurusin kan. Nah, kepengurusan Zul itu waktu itu ya pasif ya, nggak begitu aktif karena memang kita kan tahu sendiri punya kesibukan macam-macam, pendaringan sendiri-sendiri gitu. Terus juga masih pada karir ya, sebagian besar teman-teman gitu. Macam-macam kan karirnya. Nah, mulai dari sesudah Ijul rutin itu setiap ada halal bihalal ganti pengurus gitu. Ada dari Ijul terus Yudi ya kalau nggak salah. Ajat. Hah? Ajat. Oh Ajat. Ya Ajat Sudrajat itu sempat. Kemudian Yudi ya. Ya Yudi bendahara kan. Ketuanya Terus, Ajat, wakilnya Setiadi Gunawan. Oh ya. Nah sesudah si Ajat siapa? Novaro. Oh Novaro. Kalau tuh yang kayak sekarang. Heeh. Dia baru tahun berapa tuh ya? Waktu itu kan Bidakara Berarti Espatoni 2017. dulu kan, Espatoni dulu di rumah Espatoni pengurus Ijul. Terus kalau nggak salah reuni di sekolah deh apa nggak salah? Ya. Dia pernah di Enggak, sekolah. Pernah, tapi Bidakara sama sekolah duluan mana? Duluan Dulu sekolah. sekolah. Oh. Sekolah dulu. Sekolah aku belum ikut. Batavia, Batavia. baru Bidakara. Ya, benar-benar. Sebenarnya pada saat mulai yang di gedung-gedung itu sebenarnya gue juga udah seneng. Cuman ada kekurangannya karena kayak menu makanan dan lain-lain sebenarnya jangan dikasih ke teman-teman. Karena kenapa? Ya teman-teman yang ngurusin makanan kasihan kurang menikmati lah. Ya kan? Karena dia tanggung jawab. Oh. Ya kan? Gitu. Harusnya ya kasih aja ya bagian catering dari gedung itu. Jadi kan teman-teman ya Ikut nikmatin acara. Karena kan kalau teman kecil itu sayang lah kalau di acara itu Ngurusin mereka nggak makanan ikut, malah ngurusin kerjaan. Iya. Berarti ada berapa pengurus tuh ya dari mulai pertama berarti Nama Tiga. kan Ijul. Ijul, Ajat, Ajat. terus Terus Novaro. Novaro 2017 yang Bidakara tuh sampai sekarang nih. 17 sampai sekarang 4 Karena tahun. kan dong. kemarin pandemi kan emang vakum Vakum juga kan, ya. 2 tahun kan, 2020, 2021 sampai sekarang nih masih vakum. Pengurus terakhirnya Jenny, Novaro, dan Yudi. Yudi ya. Yudi. Terus strukturnya gimana Pak? Itu apa memang ada struktur, misalnya ada bidang-bidangnya atau memangnya begitu aja lah? Atau gimana terus pemilihannya gimana gitu lah Pak? Apa langsung, Ditunjuk apa aja, ada apa ada voting, apa ada musyawarah ini? gitu loh, atau apa Waktu ditembak pakai karet Novaro gitu? sama Yudi tuh mereka kan resmi tuh dari yang halal bihalal 2017 tuh kan. Setelah serah terima Ajat ke Faro terus Yudi. Oh ada serah terima gitu? Iya waktu Si di Ajat Bidakara, mengundurkan diri misalnya? mengundurkan diri. Saya kan ke Novaro kan. Oh Novaro waktu pemilihan itu di rumahnya Espatoni. Habis di rumah Espatoni, saya nggak ikut pas ke Padang juga kan. Nah itu wakilnya bendaharanya sebenarnya Yudi. Pas sudah berjalan itu Yudi kan dia sibuk nggak sempat juga dia terus di grup
udah join aja sebenarnya bukan kepengen juga sih, enggak juga. Tahu-tahu mereka udah join aja. Nunjuk aja gitu ya? Nunjuk aja. Ya udah deh, bantuin. Jadi sistem mekanismenya memang bakunya nggak ada ya. Nggak ada. Jadi asal tunjuk aja gitu ya. Siapa yang mau, siapa yang punya waktu ngurusin ini, ayo. Gitu. Kayak ada anekdot gini di kapal layar ada yang kejebur gitu kan. Ada orang yang nolongin nggak ada kan. Tiba-tiba ada yang jebur kan. Wah, langsung pas dia naik ditolongin kan. Yang jebur terus yang naik itu diselamatin gitu kan. Selamat ya lu jadi pahlawan gini-gini. Nggak penting gua jadi pahlawan. Cuma pertanyaan gua tadi siapa yang jorokin gue gitu ya. Iya, kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Dicemplungin rame-rame. Terlanjur nyebur kan. Oh, berarti jadi dicemplungin Rame-rame. Tapi lama-lama suka Ruth. Saya menikmati aja. Terus kan kesini-sini tuh setelah gue lihat Anyar terus bukber itu ada panitia. Itu ada koordinasi nggak sama pengurus atau ada informasi nggak atau gimana apa? Ada tetap ada. Karena Ya? kan waktu mereka yang teman-teman bikin bukber, bikin apa tuh event-event Anyar. Kan saya kan ikut juga tuh dalam tim itu. Jadi saya mewakilin ke pengurus, nih ada acara ini, ada acara ini. Gitu. Jadi mereka tersampaikan sih setiap ada acara. Tapi pada saat ada acara pengurus itu juga ikut terlibat juga ya dalam acara tersebut. Ya pengurusnya tinggal cuma 3. Maksudnya dia biasa kan ini dulu kan ada kan. Ada idenya dari koordinasi. pengurus gitu, terus nanti baru Idenya sih bukan dari pengurus, sebenarnya dari kita aja nih teman-teman yang eksis dari situ. Nah, gue sih cuma nyampein aja ke pengurus mewakili kan. Istilahnya Mereka, kalau yaudah. kita tuh sowan lah ke pengurus, Iya. kita mau buat begini-begini gitu loh. Walaupun sempat ada sedikit Pernah ya. yang saat bukber ya, Saat bukber ya. ada. Itu sebenarnya kan spontanitas, kita ngadain promosi bersama karena kita juga kan sekalian mencari dana untuk pembangunan masjid Masjid. ini di SMP kita. Jadi spontanitas. Jadi itu Tapi yang menarik, spontanitas. penyebaran informasinya gitu Indra ya. Semua bisa ikut datang gitu tiba-tiba gitu. Itu bagaimana penyebaran informasinya tuh dari bisa sampai semuanya. Kan dalam grup alumni tuh ada beberapa mereka yang ikut di grup lain nih. Misalnya kayak siapa nih? Misalnya Indra lah. Dia ada di grup aki-aki. Apa si Sanusi, dia Jadi- ada di grup aki-aki. Nah, mereka menyampaikan informasi itu. Ini dari grup alumni ada acara ini. Jadi kalau gue Jadi tambahin menyebar. ya, kalau gue tambahin itu ada beberapa teman-teman yang masih suka ngumpul dengan daerahnya gitu. Misalkan kayak komando ya, Setiabudi komando itu mereka ya kan nggak jauh-jauh di komando itu ada beberapa teman-teman 57 ya kan, maupun dia di atas kita ataupun di bawah kita biasanya suka kasih informasi. Sama di Gang Edi juga gitu, ada informasinya. Jadi cukup membantu ya penyebaran informasi yang berkaitan dengan acara-acara yang teman-teman laksanain gitu. Ditambah sesudah ada BBM karena terbatas, kalau kita mau masukin kudu nunggu yang rese dulu kita keluarin, baru kita masukin. Habis gitu BBM juga kolaps, ya kan? Ganti WA sekarang ya. ganti Android kan. Nah, Android tuh udah bener-bener bisa nampung ya, banyak gitu. Ya tapi kan ya teknologi cukup mendukung. Cuma teman-teman ya begitu. Teman-teman yang tiba-tiba baru ini teknologi kadang-kadang suka ada yang kebawa perasaan, ya kan? Baper gitu ya. Gimana pendapat tuh gimana tuh? Kan ada di grup besar gitu. Ya. Ada yang baper, akhirnya Kenapa bikin nggak ada di grup grup besar, baper sendiri, bikin grup sendiri Sama. atau gimana tuh? Jadi awal-awal itu kan ada grup SMP 57 udah mulai WA ya. Ya. Gitu. Cuman kan lama-lama kan kita juga kan nggak mungkin lah kita secara personal ngatur teman-teman yang ratusan ya. Ya, tambah lagi, oh ini anak 57 ya, tambah lagi anggotanya. Ada yang agak nyeleneh juga kita kasih tahu juga susah. Iya. Ya kan? Lama-lama ya gue kan emang cuma ngurusin. Jadi mendingan gue nitip pesen aja sama yang lain deh. Gue istirahat dulu daripada nanti kita kebawa gitu loh. Kita kan nggak mau baper. Ya kalau kita nggak mau baper, kita jangan ada di grup itu gitu loh. Karena banyak orang baper masih betah di grup. Kalau kita nggak baper, jadi ikut baper. Makanya lah, gue ngalah aja gitu loh.
daripada ketularan, karena itu baper itu penyakit menular. Gitu loh. Ini barusan iklan lewat kayaknya di Florence ya. Cameo. Jadi mendingan menghindar ya daripada Oh, bikin iya. grup baru ya. Iya, karena kalau kita terlalu otoriter, ya kita bukan pengurus, kita cuman ya dianggap ya misalkan apalah paling sepuh kali ya, karena ngurusin dari awal. Tapi kalau kita ini ngomong begini, terus mereka kalau si Didi yang ngomong udah deh, gua keluar. Ya Baper. kasihan. Mereka ya kan, mereka baru kumpul setahun tiba-tiba nyingkir. Ya mendingan gue yang nyingkir lah. Nah, gara-gara gue, mendingan gue yang nyingkir. Jadi kalau kita mau jadi orang besar, kita harus yang ngalah. Oh, malah saya dia. Siap, mantep ini nih. Tapi Jenny pernah dikeluarin dari grup. Heeh. Itu termasuk bumper gak? Jangan dibuat. Itu termasuk bumper gitu sih. Nah, terus kan pengurus terakhir itu Jenny, Novaro dan Yudi. Dan terakhir tuh Novaro udah sibuk kan. Pas buka puasa bersama tuh kan dia mengundurkan diri jadi ketua. Terus kedepannya gimana nih Jen pengurus yang sekarang? Apa perlu ada pergantian? Apa tetap mau bertahan? Perlu Bertahan peremajaan nih kayaknya yang nih. ada. Iya. Perlu permajaan. Enggak. Gini. Gimana? Kalau kata peremajaan kayak nggak tepat. Lah yang usianya sama semua ya kan? Iya bener nggak? Iya, nggak apa-apa kan. Lo kan usianya itu kan Growing old, not getting old. 52 sampai 55. Lu mau peremajaan kayak gimana? Kita growing old loh, bukan getting old. Kan nggak mungkin kita kasih ke ini peremajaan itu kalau umpamanya angkot nih dari yang lama jadi yang baru. Iya, gitu. dipoles dikit lah, Namanya dipoles peremajaan. gitu loh. perubahan ya. kali ya. Perubahan, iya. Jangan peremajaan dong. Kalimat kayak gitu loh. Iya, Kalau perubahan. Kalau umpamanya perubahan berarti lo Ya, kita- umurnya sama semua gitu nih. Jangan cuman seneng bagi-bagi ya, susah juga kita bagi-bagi. Iya. Kayak Novaro, Jenny dan teman-teman pengurus mungkin udah cukup ya susahnya kayak ngurusin 17 sampai 2001 5 Iya. tahun. Iya, lebih-lebih kan kalau kita bacain tanda kutip adanya pandemi ya kan. Iya. Cukup menyulitkan Vakum mereka juga ya kan. Jadi Vakum, perlu sampai- pergantian lah ya. Betul. Ada wacana kan banyak nih grup nih. Ambil aja dari grup 2 orang, 1 orang gitu gimana? Apa gimana nggak ngerti juga ya? Kalau gue sih itu sih gimana orang-orang grup aja. itu sih dilempar ke Lempar forum aja, aja kalau forum. begitu ya kan. Ya sebetulnya sih sekarang ya kalau untuk kalau pergantian pengurus ya kita kan nggak perlu kumpul ya dia sekarang kan nggak perlu halal bihalal ngumpul gitu kalau emang ada niatan gitu dan kalau memang pengurusnya juga udahlah udah gantian misalnya ini ya kan gampang kita bisa bikin Zoom kita Google bisa Form. iya gitu kan untuk siapa Dan nih yang pemilihan calon online nih. ya. Sebenarnya sih bisa dilakukan seperti itu tergantung niatan dan siapa yang bisa menginisiasi ya kan. Menginisiasi, mediasi. Jadi sekarang kan banyak, ya mekanismenya banyak. Ya zamannya Fasilitasi. pandemi ini kita banyak kita ambil positifnya banyak ya sistem pemilihan atau enggak pergantian pengurus. Ya gue nggak pakai peremajaan ya. Kalau peremajaan kan kita semuanya tua nih ya kan. Pergantian pengurus kita bisa bikin seperti kata Indra bilang pakai Google Form. Ya kandidatnya udah ada misalkan 3 orang. Kita tinggal ini Pilih. setting di Google Form-nya, kita pilih ini, jadi nanti udah ada tuh adminnya ngumpulin ya kan. Nah, kita tinggal umumin nanti siapa ketuanya, siapa bendahara. Ya kita cukup kayak gitu aja dulu gitu karena ya kondisi masih belum memungkinkan Betul, untuk kumpul ya. Ini kita ada endosan juga ya. Di kita ini podcast kedua. Nah, teman-teman kita bersyukur ada teman-teman yang berpartisipasi kegiatan inilah ya kan. berpartisipasi untuk kegiatan podcast kita ini dan ada dari Lili. Ya, jadi untuk hari ini yang ngasih konsumsi itu Ibu Lili. Karena Ibu Lili punya peternakan ayam. Ayam, pitik. Jadi Bu Lili ini bukannya guru. ya guru. Banyak kegiatannya dia. Ya. Banyak. Lili, Sini Lili Bu. endorse Kasih Hotel sini. pecel ayam ya? Pecel ayam dengan nasi timbel. Nasi liwet. Nasi atau liwet, bukan nasi nasi liwet, timbel. nasi liwet. Dan ini Nyai juga Bolu tape. Bulu tape. Ceskit ya, Nyai apa tape? Oh, bolu tape. Bolu tape. Nah, ada Kalau juga jeruk, jeruk
Jeruk dari mana? Jeruk dan Oh, Dari Miske. Miske. Dari jeruk dari Miske. salak Ibu itu Miske. dari Miske. Terus ada ini lagi yang Ya, transferan gitu Oh, yang ya. ada titik. Terus ada juga yang berupa uang ya. Ada transfer Ada juga yang berupa uang, teman-teman ya. Jenny hari ini sama dan Pupung. ya terima kasih buat yang support Terima kasih semuanya. YouTube kita, semoga kedepannya makin lancar dan makin cepet tayangnya. Iya. Rencananya kita sebulan 2 kali tayangan, cuma karena masalah teknis jadi baru ini episode 2. Semoga Maret itu lancar bisa ngebut, semoga. Amin. Nah, kita kembali lagi ke Didi nih. Masih inget nggak dulu kelas SMP tuh kelas berapa jadi? Gue itu kelas 1-nya 1A. 1A. Paling depan, samping ruangan elektronik. Kalau nggak salah ya, dekat TU. Terus 2-nya 2C. 2C itu kalau dari ruangan guru sekitar 4 kelas dari ruangan guru. Kemudian 3-nya 3F. Nah, kepala sekolahnya Gagun. Kepala sekolah. Kepala apa? Ketua kelas. Ketua kelas ya, kelas. Dia harusnya emang kepala sekolah sih. Karena jadi ketua RT. Bener. Memang dia ketua-ketua terus tuh pokoknya. Jadi kelas 33F lulus itu gue dapet di SMA 8. Terus kita lulus dari SMA 8 kuliah yang deket-deket karena gue males. Kuliah di Sahid depan Wira. Oh, Sahid. Nah, Turis bukan? perhotelan. Oh, perhotelan. Perhotelan sama travel. Perhotelan sama travel. Ada kan? Hah? Turisme dan Iya. perhotelan. Ada kan? Ada. Sahid kan turis ada. APP. Turisme ada. Turisme Jadi ada. Sahid, terus Saya menikah. Sahid, nikah, kerja di bank apa segala macam. Nikah Nah, berapa kali? Nikah 2 kali lah. Hah? baru 2 kali. Pakai ditegesin gitu kan. Pakai Nikah 2 ditegesin. kali, anak 6. Nah, Nah, sekarang posisi terakhir ya kegiatan terakhir ya. kegiatan Juragan terakhir ya, kos. kita cuma kegiatan sosial. Hmm. Ya sifatnya kemanusiaan sama ya ngawasin yang kontrak-kontrak. Wah, ngawasinnya itu yang bahaya. Ngawasin yang bahaya. Tinggal di mana? Tinggal di mana sekarang? Tinggal di Kalisari. Kalisari. Kirain California. Waktu SMP itu ada kenangan yang membekas nggak? Apa gitu yang paling lu nggak bisa lupain? Kenangan ngebekas itu kalau hari Senin gue paling sebel sama Pak Samedi. Sama itu Pak berapa? Sam, Pak Sam. Oh, Oh, pasar. 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 Ya. Nah, Pak Sam. Tuh apa yang putih-putih mukanya. Iya, iya, Nah, gigi gede. karena dia selalu cepet ngunci pintunya. Karena lu telat gitu. Gitu. Jadi itu setiap kalau Senin itu gue sebenarnya nggak mau ikut upacara, cuman gue mau ikut upacara kalau si Topan yang baca Pancasilanya. Itu aja. Cuman gue sebelnya Pak Sam dia juga cepet kunci pintunya. Jadi susah gue masuk. Itu aja sih sebenarnya. Kalau ya bakwan kan hampir rata-rata semuanya ngalamin ya. Kenapa tuh bawaan tuh? Bakwan. Ya bakwan pakai saus. Ah. Sausnya banyak ya. Sausnya Makan banyak. dua, bukan makan dua bilang satu. Ya, Enggak. makan 2 bilang 1, makan 5 bilang 2. itu makanan rakyat SMP 57 tuh. Iya. Dan sampai sekarang bakwan itu nggak ada gantinya. Masih legend. Ya di tempat yang lain nggak ada Rasanya. rasa yang sama. Oh, Tepungnya itu halusnya itu nggak ini. Benar-benar. Rata-rata kasar. Iya. Ini enggak. Dari panas sampai jadi dingin aja nggak pernah kasar gitu. Ininya nggak pernah keras gitu. Tetap empuk. Itu aja sih. Kalau Jenny gimana Jen? Lu Apa inget nih? nggak SMP? Ada terkesan nggak lo di SMP lu SMP kelas 57? berapa? Apa lu cuma biasa-biasa aja dengan sekolah dengan datang? Kalau cerita dulu dong SMP Sebelum kelas berapa, terus SMA di mana? SMP Kegiatannya apa kelas sekarang? 1 masuknya telat. Oh, masuk belakangan, tapi tetap kelas 1 kan? Iya, belakangan. Tapi nggak apa-apa. Ya berapa bulan? Nggak Kelas apa-apa. berapa tuh? 1 Kelas 1D, terus kelas 2F, kelas 3A. 3A. Jadi yang paling diinget waktu kelas 3 tuh pernah bolos sama Freddy almarhum kan, main basket. Udah gitu ketahuan bus tompul, kita berdua ditampar. Yang paling diinget itu. Terus SMA di SMA-nya SMA 55.
Terus habis itu sama ke kayak gue dong gue. kuliah nggak? Ada Umur kuliah nggak? bener satu. Dia Satu udah- SMA sama gue berarti. Terus kerja. Kuliah enggak, karena kepengen banget di UI. Udah tes, tahun pertama tes kan nggak masuk. Nyoba lagi tahun depan. Nyoba lagi nggak masuk lagi, nyoba di UI. Kalau nggak masuk UI saya nggak mau kuliah. Ya udah nggak kuliah. Jadi Danar Hadi. Danar Hadi. Berapa Terus tahun? Batik. 21 tahun. Nah, terus tadi Jenny sempat cerita, kayaknya pengurus perlu diganti gitu. Itu seriusan atau Kalau dari gue sih serius, soalnya kan capek juga kan. Pengen Jadi selama pengurusan si Berta Yudi sama si Novaro tuh, Berta. Jenny itu gue mengalami rasanya enak punya pengurus di CP 57. Iya. Pas gue sakit di Wisma, Iya. Wisma Oh, Atlet, sakit. Wisma Atlet. Di Itu donasi dia. gue dapet transferan serius transferan ikut merasakan duka cita prihatin betul maksudnya. Pas gue ngeliat transferan, waduh lumayan. Gede juga ya. Iya lumayan gitu enak bener pas gue lagi sakit ting gitu kan enak. Mungkin pengurus pikir lo Udah sadar. Susah juga. lu susah juga yang ngomongnya. Udah duluan mereka ya. Bukan gue yang ngomongnya. Ya itu untuk yang donasi itu gimana tuh, banyak pertanyaan tuh. SOP-nya gimana, siapa aja yang berat dapat, terus gimana, apa yang ada nggak aturan-aturan bakunya? Waktu itu di disepakatinya di rumah Spatoni juga. Si Yudi kan yang notice dia untuk alumni, yang intinya alumni, suami, istri, sama anak kan, donasi. Alumni, Paling suami, sakit. istri, dan anak ya. Dan anak. Kalau dapat donasi kalau ada musibah. musibah sakit atau kematian gitu. Sempat berjalan lancar juga sih, tapi kan kemudian kesini-sini kan kasnya tuh berkurang terus kan, jarang ada yang naruh juga kan, emang nggak diwajibkan juga sih akhirnya. Disesuaikan dengan kondisi keuangannya, kadang cuman yang alumninya aja yang intinya yang dikasih. Nah batasan sakitnya tuh gimana? Pas sakit di rumah Sakit tuh apa dirawat. gitu? Dirawat. Sakit Nah, hati nggak? sakit dirawat. Banyak baper. Tapi misalnya kayak kemarin kejadian Amir kan, dia nggak dirawat, alternatif. Akhirnya tetap kita kebijaksanaan, kita kasih donasi. Oh, kalau alternatif kasih kebijaksanaan ya. Ya dilihat dari kemampuan dia, karena dia memang nggak bisa jadi kadang gini dirawat juga rumah sih sakit. Ji, dia tuh tidak dirawat bukan karena kondisinya nggak perlu dirawat. Iya. Dari Sebetulnya dia perlu, cuma karena kemampuannya dia nggak dia. punya uang, Heeh. jadi dia harus keluar dari rumah sakit itu dengan terpaksa karena nggak punya BPJS. Iya, iya. Kalau nggak salah waktu itu Amin nggak bisa ngurus, jadi dia keluar. Padahal kondisinya tuh parah banget. Itulah yang sempat aku sampein di itu ya, Iya, iya. Jenny sebagai pengurus. Iya, detail. Yang akhirnya open donasi gitu. Ada juga yang menolak. Tapi juga sudah ada. bagus, Dra. Iya, Sudah ada berjalan, respon lah dari pengurus. Sudah memikirkan anggota dan istri dan anak. Iya. Luar biasa itu, Dra. Yang dirawat juga kan gak harus di rumah sakit gitu. Sekarang puskesmas sekarang kan udah Iya, iya. canggih-canggih kan. Puskesmas sekarang bisa Rumah sakit. alatnya juga udah terjangkau. Ya, ada biaya rawat terjangkau. inap juga, Ada yang rawat tingkat inap. Jadi kecamatan tuh ada. jangan pikirannya dirawat di rumah sakit. Hmm. Bawa ke puskesmas juga selesai sebetulnya. Ya kecamatan juga sekarang kan udah RSUD. Iya. Ya, kan? Jadi udah memang dari pemerintahnya juga sudah membuat sistem yang bagus. Kita juga pengurusnya Jenny, Novaro itu juga gua rasa juga ada progres yang bagus juga. Ya antara lain kan Ido juga udah ngalamin ya. Juga waktu itu pas yang awal-awal pandemi tuh ada Iya. salah satu rekan tuh yang ngusulin, ayo kita gimana kalau berbagi BLT kan, bantu langsung tunai tuh si Heri kan, dari Sapril. Jadi kita koordinasi untuk BLT. Untuk masih teman-teman kita yang terdampak pandemi, yang misalnya nggak bisa ngojek lagi, nggak bisa berdagang, akhirnya mereka kita survei, udah kita list untuk kasih BLT. Donasi Karena kalau nggak COVID. salah banjir juga. Banjir, pernah, ya donasi juga banjir pernah. ya. Apa Keren sih, itu pengurus apa? ini keren. Yang Sembako. Waktu kebanjiran itu nggak semuanya bantuan tunai, tunai, cash ya. semuanya tunai. Luar biasa. Mantep, Dra. Jadi jelang beberapa waktu juga ada teman kita Amir tuh kecelakaan.
dan sekarang masih dalam pemulihan. Juga Pak Pujo juga kecelakaan, juga ada rekan kita Endai istrinya meninggal. Jadi kita turut berbelasungkawa dan turut prihatin. Semoga Amir dan Pak Pujo bisa pulih kembali dan bisa beraktivitas kembali. Dan kayaknya kita udah di ujung nih. Gimana nih? Ada pesan nggak buat teman-teman alumni 57? Kalau pesen sih sebenarnya udah cuma tinggal sedikit ya, karena pengurus yang sekarang juga dengan teman-teman yang non pengurus itu udah sinambung untuk sosialnya bagus ya. Kalau gue kan emang cuma nitik beratin di umur sekarang ini kan cuma sosial ya, dalam rangka silaturahmi ya, karena umur kita udah masuk kategori senja nih ya kan. Ya, kalau saran tambahan sih ya diusahakan jangan sesuatu hal yang jadi polemik ya, yang jadi polemik di luaran itu dimasukin ke dalam. Artinya misalnya seperti ini, gue tuh paling nggak seneng ada kayak pilpres ya kan, pilkada. Nah, tiba-tiba dimasukin sebagai rumors di grup. Itu lo mau pilih si A si B itu urusan lo secara pribadi, karena bukannya apa-apa, sayang lo ya, gue tuan puluhan tahun ya ngurusin ya teman-teman dari yang cuman berapa gelintir, nah sekarang udah ratusan gini ya. Kalau polemik yang ada di luar dari alumni 5785 ini tiba-tiba dimasukin ke dalam bisa buyar, iya kan? Lu bayangin aja mereka mau pilpres, mau pilkadut atau apa itu cuman umurnya ininya kampanye cuman 2 bulan. Kita yang gua urusin puluhan tahun buyar gitu, sayang. Sampai sekarang masih ada yang kayak gitu. Jadi asik-asik aja ya? Itu aja. Jadi kita kedepankan silaturahmi sama sosial kita lah. Iya. Jangan pandang kasta apa segala macam, enggak gitu. Dan gua ngelihat ya dari teman-teman kita yang istilahnya the have ya, itu gue ngeliat mereka benar-benar nggak ngetarain ya. Ada beberapa teman kita yang kategori levelnya mungkin udah direktur apa segala macam, begitu kumpul baur kayak teman-teman dulu gitu loh. Itu bagus, udah bagus. Senang. Adanya pengurus juga yang spontanitas ya, nggak ada mekanisme nih. Pengurus yang kepilih yang sekarang ini nggak ada ini kan, nggak ada mekanisme. Harus yang punya jabatan ini, punya duitnya sekian saldonya, nggak ada gitu. Mau ngurusin itu udah bagus gitu, pahalanya gede. Bagi gue tuh udah sesuatu banget itu. Makanya kedepannya kalau memang kepengurusannya Novaro, Zeni dan lain-lain mau ganti, carilah orang yang legowo ya, benar-benar mau ngurusin ya, yang tidak berperan gitu kayak gitu. Dan jangan jadi mereka nggak si ketua atau si pengurus nggak setuju terus main cut aja, nggak kayak gitu. Makanya harus jiwa besar lah legowo. Itu aja sih. Kalau Jenny gimana Jen? Nggak ada, sama aja. Hah? Sama ya? Ya kayak cukup untuk podcast kali ini. Semoga podcast ini bisa menghibur dan memberi informasi teman-teman, bisa menjaga silaturahmi juga seperti kata Didi. Dan semoga ini akan terus berjalan. Kita juga butuh support dari teman-teman. Jadi kalau yang seperti tadi saya bilang di awal, kalau yang mau gabung atau mau datang nggak apa-apa, silakan, kita terima aja. Ya kita bisa apa tadi? Nomor telepon. Nggak ada nomor telepon. Jangan lupa di like, share, jangan lupa di like, share dan komen. Subscribe juga. Ding ding.
Album minggu pagi, minggu siang atau minggu sore, yang penting kita happy.